Shalom, selamat sore sidang jemaat dimanapun kita berada. Saya kinan percaya apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, Dia Tuhan Yesus akan tetap baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyelamatkan, Dia yang memulihkan, bahkan Dia yang memberkati setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bawa setiap pujian kita yang terbaik. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu
Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Kau yang ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, bahkan roh sukacita itu ada dalam kehidupan kami, sehingga saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik kami semua yang ada, Kau berikan roh kesatuan kepada kami untuk meninggikan Engkau, sehingga hadirat Tuhan boleh kami tetap rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik lewat pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kuasa yang dari Tuhan melahirkan kemenangan bagi setiap kita. Sebab hanya di dalam namanya ada kemenangan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kemenangan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui kode barcode ataupun nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra.
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar Roh Kudus menjamah kita dan memberikan berkat buat kita lewat kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh Tuhan menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepada-Mu. Bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain, Ibu Yosefin Tika tanggal 12 September, Saudara Misael Genta Santoso tanggal 12 September, Ibu Heni Rifkawati tanggal 13 September, Ibu Ati Christine tanggal 14 September, Ibu Setiajeng tanggal 15 September, Bapak Pawan Sutiono tanggal 16 September, Saudari Miranda Widiawati tanggal 16 September, Ibu Febenia tanggal 17 September, Bapak Tri Atmojo tanggal 17 September, Saudari Stefani Natasia tanggal 17 September, Saudari Arisia Dinda tanggal 17 September, Ibu Susan tanggal 18 September, Ibu Carolina Budiman tanggal 18 September, Saudari Stefani Ripka tanggal 18 September. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada ke-14 kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat masih ingin hadiahkan untuk kalian berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikian kata firman Allah, berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya berharaplah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita masih sehat, masih kuat, hingga pada saat ini, itu semua berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Saya ingin memberikan judul, berapa lama lagi Tuhan? Terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai ayat keempat bagian A. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Saudara yang kasih, ini merupakan doa daripada Daud. Kita melihat ada suasana hati daripada Daud yang merasa khawatir, dia merasa cemas, dia merasa doanya belum terjawab. Maka di dalam doanya itu, Daud, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Bukankah pertanyaan yang sama
seringkali timbul di dalam hati kita. Kita memiliki suasana hati yang sama seperti Daud. Kita merasakan terlalu lama Tuhan menjawab doaku. Banyak orang yang bertanya-tanya, saudara, berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir? Sudah banyak orang yang tidak kerasan lagi, saudara. Sudah jemu terlalu lama di rumah. Timbul pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Saya punya cucu juga demikian. Dia bertanya kepada orang tuanya, kapan bisa sekolah minggu lagi, ketemu dengan teman-teman. Saudara yang kasih, pertanyaan yang sama mungkin ada di dalam diri kita dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Saudara, Daud di dalam doanya, dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Karena ada kesesakan yang dia alami, beban yang berat yang dia alami. Dan dia sedang menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Namun sekian lama, nampaknya pertolongan dari Tuhan itu belum terwujud. Tuhan belum menjawab doanya. Sehingga di dalam doa Daud, dia bertanya, dia ulang-ulang pertanyaannya itu, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Rasanya terlalu lama Daud menunggu jawaban yang daripada Tuhan, saudara. Saudara yang kasih, janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai. Ada saatnya doa kita dengan cepat dijawab oleh Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan katakan tunggu dulu. Bahkan Tuhan katakan tidak. Dan kita harus mengerti hal ini supaya kita tidak memaksakan keinginan kita di dalam doa-doa kita supaya Tuhan segera menjawabnya. Kita perlu mengerti, saudara. Kita perlu memahami bahwa waktu Tuhan itu adalah rahasia Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagi kita, yang perlu kita fahami dalam hal ini, saudara, kita akan melihat yang pertama, bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu terlambat. Ukuran Tuhan adalah tepat bagi saudara dan saya. Mungkin di dalam doa-doa kita belum ada jawaban daripada Tuhan. Tetapi yakin, saudara, janjinya iya dan amin. Tuhan mendengar setiap jeritan doamu, apa yang menjadi pergumulanmu, dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab pada waktunya yang tepat, saudara. Kalau sampai saat ini belum terjawab, mari kita bersabar menunggu di bawah kaki Tuhan. Karena memang
Mungkin belum waktunya Tuhan. Kita lihat saudara, di dalam Yesaya 49 ayat 8 bagian A, firman Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan ayat ini saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah waktu di mana Tuhan menjawab doa kita saat Tuhan berkenan, saudara. Jangan paksakan ya, Tuhan untuk segera menjawab doa kita. Jangan dorong, jangan desak. Ya. Tuhan, cepat jawab doa saya. Mari lebih baik kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau jawaban itu belum datang, mari tingkatkan ya, kedekatanmu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, agar kita boleh mengerti, tahu rencana Tuhan yang paling baik yang dikerjakan di dalam kehidupanmu dan juga kehidupan saya, saudara. Ibu Yesus, dia tidak berkuasa untuk memaksa anaknya untuk segera menolong, untuk segera menjawab keperluan. Pada waktu itu perjamuan perkawinan di Kana, saudara. Kita lihat sekilas, saudara, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Kita melihat keinginan seorang ibu untuk segera menolong tuan rumah yang sedang mengadakan perayaan perkawinan di Kana itu. Karena saat itu mereka sedang mengalami kekurangan air anggur. Satu hal yang memalukan, apabila di saat ada pesta seperti itu, lalu kekurangan konsumsi. Oleh sebab itu ibu Yesus ini tanggap, saudara. Dia segera menghampiri anaknya agar Yesus berbuat sesuatu untuk menolong tuan rumah yang kehabisan air anggur itu. Namun Yesus katakan, ibu, waktuku atau saatku belum tiba. Harus bersabar, tidak bisa dipaksakan. Ibu Yesus mengerti hal itu. Dia hanya pesan kepada para pelayan-pelayan apa yang dikatakan oleh Yesus nanti. Kerjakan, turuti, taati. Hanya itu yang dipesankan Ibu Yesus kepada para pelayan-pelayan. Nah, kita melihat kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya,
pada saat waktunya tiba, saudara, Yesus dia menyuruhkan para pelayan untuk mengumpulkan tempayan-tempayan, untuk diisi dengan air. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi keinginan oleh ibunya, keinginan tuan rumah sebagai mereka yang mengadakan pesta itu, dikabulkan, saudara. Air itu berubah menjadi anggur. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan dikatakan air anggur ini melebihi daripada yang sudah dibagikan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya yakin bukan hanya perkawinan di negeri Kana ini yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara semua, Bapak Ibu, diberkati juga oleh Tuhan Yesus. Melalui jawaban-jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi jangan paksakan Tuhan untuk segera menjawab doamu. Terlebih baik kita menunggu waktunya Tuhan, waktu yang dikenan oleh Tuhan. Di saat itu Yesus akan mengabulkan doamu. Dan luar biasa Tuhan nyatakan berkat-berkatnya yang berkelimpahan, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11, satu ayat yang tidak asing buat kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia seringkali tidak dapat menyelami, saudara, pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Apa yang dirancangkan itu. Maunya cepat, maunya instan. Beda dengan Tuhan kita. Kalau Dia mengabulkan, Dia menjawab sesuai waktunya. Dan itu jawaban yang terindah yang diberikan buat kita semua. Jawaban yang terbaik bagi saudara dan saya, saudara. Puji Tuhan. Adakah yang kekurangan air anggur? Mungkin kekurangan sukacita hari-hari ini. Damai sejahtera sudah mulai hambar. Kasih kita mulai hilang. Kembali datang kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan apa yang kita butuhkan dengan luar biasa, saudara. Selain waktu Tuhan itu, waktu yang tepat, yang kedua adalah waktu Tuhan itu, waktu yang tidak pernah diulur-ulur. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktunya. Mungkin bagi manusia terlalu lama, tetapi itulah cara Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Dia hanya perlu saat yang tepat, saudara. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang kasih, sesungguhnya Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menunda-nunda, untuk menolong mereka, untuk menjawab doa mereka. Meskipun mungkin bagi manusia itu terlalu lama. Satu kisah kita lihat di dalam Yohanes pasal 11, saya akan baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6 tentang Lazarus yang sakit dan akhirnya mati, saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah Tuhan sengaja mengulur-ngulur. Bagaimana Tuhan ini? Dia mendengar bahwa Lazarus, sahabatnya, dia sedang sakit, sudah payah. Yesus tahu itu. Mungkin murid-murid dalam hati mereka bertanya-tanya, kok nggak segera berangkat Yesus? Kok nggak segera ke sana? Kok nggak segera dibesuk? Lalu ditumpangi tangan, biar Lazarus cepat sembuh. Itu pikiran manusia. Biar kita tunduk dengan pikiran Tuhan sendiri. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Kenapa? Kita perhatikan ayat yang keempat ini. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini tujuan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Yesus katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau Yesus langsung berangkat, mendoakan Lazarus dan sembuh, sepertinya itu sesuatu yang biasa, saudara, yang dikerjakan oleh Yesus. Baik kepada orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang pendarahan sekian lama. Yesus tumpang tangan, Yesus berdoa, sembuh. Kalau Yesus lakukan ini terhadap Lazarus, sepertinya sudah lazim yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi Yesus mempunyai rencana agar kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui Lazarus ini. Oleh sebab itu kita lihat keadaan Lazarus. Dia sudah mati. Yesus di sana, Lazarus sudah dikuburkan 3 hari 3 malam. Kita melihat waktu Yesus tiba di sana, Lazarus dibangkitkan, saudara. Ini yang luar biasa. Bukan sekedar disembuhkan, tetapi dibangkitkan. Dan ini membawa satu kesaksian hidup bagi orang-orang sekitarnya. Ini memuliakan Tuhan. Kita yakin biar hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih belum menjawab, yakini ada maksud tujuan yang lebih indah, saudara, lebih mulia akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dia pasti menepati janjinya, saudara. Biar kita bersabar menunggu janji Tuhan itu, waktu Tuhan itu untuk menjawab kita. Waktu Daud dia berdoa, mengungkapkan keputusasaannya itu. Di dalam doanya dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tapi saya bersyukur. Di ayat yang ke-6, Daud dia sadar
Dia banyak alami pertolongan Tuhan. Dia banyak alami kemenangan. Itu yang membangkitkan Daud. Sehingga dia berkata di ayat yang ke-6 itu, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Contohlah seperti Daud ini. Meskipun doanya belum dikabulkan, tetapi dia sadar bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Keselamatan terutama sudah diberikan buat saudara dan saya. Mari ya, kita seperti Daud, ya, kita mau tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi ini. Kita mau tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap memuji Dia, membesarkan namanya. Dan waktu Tuhan tiba, maka doamu, doaku pasti dijawab oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila malam tak ada waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila kau tak tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila saat telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Kau tanamkan dan meteraikan Tuhan. Kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami. Buat kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu boleh mengerti Tuhan akan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempunyai waktu yang sangat tepat untuk menolong kami umat-Mu Tuhan. Kau tidak pernah mengulur-ngulur waktu Tuhan dan menunda-nundakan janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerjakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menuju kepada gereja-Mu yang sempurna. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarga dan pekerjaan yang tekuninya Tuhan. Kau senantiasa menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Teristimewa di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan senantiasa urapi dengan minyak Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran Tuhan. Dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau yang akan menyertai dan membuat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan. Agar mereka boleh meraih masa depan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sekati saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka dapat beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menolong anak-anak-Mu yang di dalam pencobaan dan kepicikan Tuhan. Kau yang membukakan jalan keluar, yang memberikan pertolongan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.